Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Atip, Trisna, Derisa, Hairin, Reza, Diki, Salsabila, Sultan, Masito, dan Al-Isanul akan menjelaskan video mengenai evaluasi proses pengolahan pangan pada pabrik sari roti yang pembahasannya mengenai jenis proses, bentuk aliran, kelebihan dan kekurangan, dan saran perbaikan dan lain-lain. Berikut penjelasan dari video kami. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana sih bentuk aliran produksi dari produk sari roti. Sari roti adalah produk yang dibuat menggunakan tipe operasi yang bersifat kontinu dengan aliran yang berbentuk garis lurus. Produksi sari roti menggunakan dua layout produksi. Layout pertama adalah layout product oriented, di mana setiap mesin-mesin produksi terletak berdekatan dan saling terhubung satu sama lain. Proses produksi pun berlangsung setiap hari karena produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar. Pengaturan tata letak mesin atau fasilitas produksi di PT Nippon Indosari Korpindo dalam suatu kelompok berdasarkan atas urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang, di mana tata letak diatur berdasarkan alirannya dengan urutan operasi dari satu bagian ke bagian lain hingga produk selesai diproses. Layout kedua adalah fixed position layout, di mana pengaturan fasilitas produksi di PT Nippon Indosari Korpindo dalam membuat produk memiliki letak yang tetap atau tidak berpindah-pindah. Produk yang dikerjakan tetap berada di posisinya di tempat pengerjaan yang telah ditentukan. Sistem aliran dari stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya di lini produksi roti tawar bersifat kontinu dengan disiplin antrian first in, first out, di mana bahan yang pertama kali masuk adalah bahan yang akan diproses terlebih dahulu, sehingga bahan yang pertama kali masuk akan keluar pertama kali dari proses tersebut. Pada lini produksi roti tawar di PT Nippon Indosari Korpindo, bahan diproduksi dalam bentuk batch. Namun, output yang dikeluarkan pada masing-masing stasiun kerja tidak semuanya memiliki bentuk output berupa batch. Tahapan-tahapan produksi sari roti dijalankan melalui sistem quality assurance yang ketat. Tahapan awal dimulai dengan proses yaitu spun mixing. Pada proses ini, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur merata. Selanjutnya, adonan siap dikembangkan dalam proses ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu selama 3-4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembapan yang telah diatur agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Selanjutnya, proses pengadukan kedua atau yang disebut dengan dough mixing. Proses ini adalah di mana adonan ditambahkan bahan tambahan seperti gula dan margarin. Kemudian adonan dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur dan aroma terbaik. Selanjutnya proses pemotongan dan pembulatan adonan atau yang disebut dengan dividing and rounding, di mana proses adonan roti dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan, lalu dibentuk bulatan. Tahap selanjutnya yaitu proses pemipihan adonan atau pressing, di mana proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Proses cetak atau penning, di mana proses penempatan adonan roti ke dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya yaitu final fermentation. Final fermentation merupakan proses yang berlangsung selama 1 jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembapan yang terkontrol sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas, menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang.
Pemanggangan merupakan salah satu proses pengolahan yang menggunakan media panas dalam upaya pemasakan dan pengeringan bahan pangan. Pemanggangan juga memberikan efek pengawetan karena terjadi inaktivasi mikroba dan enzim serta penurunan aktivitas air. Adonan-adonan yang telah memenuhi standar volume selanjutnya akan dipanggang dalam mesin oven selama 10-30 menit di atas konveyor. Tahap selanjutnya yaitu proses pendinginan atau cooling. Proses ini bertujuan untuk menguatkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Tahap terakhir dalam produksi sari roti yaitu pengemasan atau packaging, di mana setelah melalui serangkaian tahapan pengolahan roti, roti tawar dikemas menggunakan kemasan khusus yang didesain menggunakan quick block sebagai pengikat kemasan sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup dengan tetap menjaga kesegaran roti. Kelebihan produk sari roti sendiri yaitu 1. Memiliki beragam varian produk yang terdiri dari roti tawar, roti manis isi, roti krim, dan lain-lain. Yang kedua, mampu memproduksi sekitar 1.829.800 roti per hari dengan menggunakan fasilitas produksi kualitas tinggi. Yang ketiga, memiliki sistem pengawasan mutu control point atau CP dan Critical Control Point atau CCP, dan juga memperoleh sertifikat jaminan mutu keamanan pangan atau HACCP. Dan yang keempat yaitu brand sari roti yang sudah dikenal masyarakat luas dan mampu memproduksi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya memiliki beberapa kelebihan, produk sari roti juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, masih terdapat resiko kontaminasi bahan baku pada saat proses praproduksi, selama produksi, dan distribusi, walaupun sudah berusaha menerapkan standar mutu tinggi dalam proses produksi. Yang kedua, sulit mendistribusikan produk untuk menjangkau daerah-daerah selain kota besar yang dekat dengan pabrik, dikarenakan produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Yang ketiga, produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat, sehingga meningkatkan terjadinya pengembalian produk atau retur penjualan. Dan yang keempat, produk tidak hangat dibandingkan dengan roti-roti yang diolah dan dijual langsung melalui outlet-outlet di mall. Dan yang kelima, aktivitas distribusi memiliki intensitas tinggi dan berbiaya tinggi, karena sifat produksi yang harus disuplai mengingat produk tidak tahan lama. Dalam mempertahankan dan mengembangkan kinerja produk sari roti, disarankan agar 1. Meningkatkan lagi efektivitas dan efisiensi untuk manajemen perusahaan. Sebagai contoh, menerapkan good corporate governance dengan melakukan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga berkelanjutan perusahaan secara jangka panjang. Yang kedua, disarankan agar PT Nippon Indosari Korpindo terbuka, membuat sistem pemesanan online agar konsumen bisa membeli meskipun tanpa harus melalui outlet. Dan saran untuk yang ketiga, meningkatkan produksi pada pabrik sari roti ini dapat dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas perubahan pergerakan mesin dan peralatan di mana diperlukan sistem sel kerja dirancang untuk merespon perubahan volume atau desain produk. Setiap mesin dan peralatan dapat berubah atau digerakkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Untuk memperbaiki tata letak mungkin bukan pekerjaan mudah, namun tetap harus diupayakan untuk menciptakan produk yang kontinu tanpa terdapat gerakan bolak-balik yang merupakan pemborosan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.